Oke semuanya, saya Fikri Tadil Akbar dan kali ini saya akan menjelaskan progres saya yang bernama Malaka House. Untuk usernya, ya kalian tidak tahu usernya adalah Ferry Irwandi. Kita semua tahu Ferry Irwandi itu siapa? Dia adalah seorang aktivis, seorang public speaker. Tapi di sini saya ingin menitik beratkan ke public speakernya karena dia sering ngadain kelas untuk mahasiswa-mahasiswa yang ibaratnya kelas non formal lah. Terus untuk user kedua ada istrinya Mutia Nadira. Mutia Nadira itu istri Ferry Irwandi. Dia itu juga seorang konten kreator di bidang musik. Dan kini mungkin dia sudah pensiun jadi ibu rumah tangga. Selanjutnya ada Kirana Kalasenja, itu anaknya Ferry Irwandi sendiri. Nah, anaknya itu masih kecil, ya kisaran SD. Untuk lokasinya ada di Jalan Kalimasodo, Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, daerah Yogyakarta. Nah, ini lokasinya itu dekat dengan kampus Ahmad Dahlan, yaitu kampus 4. Untuk presiden sendiri saya ambil dari rumah Solania House. Nah, ini keunikan dari Solania House ini yang menurut saya mungkin saya akan tampilkan di project saya karena dia memiliki pengandaian thermal yang baik. Jadi kalian bisa lihat sendiri, itu denah-denahnya, setiap denah itu ada samping-sampingnya ada pohon. Dia itu supaya mendinginkan rumah. Juga ada kolam karena uap airnya itu nanti masuk ke rumah, dia bisa mendinginkan seisi rumah. Untuk analisa setnya, saya lihat sendiri sini kita orientasi mataharinya dari arah timur ke barat. Ini sebenarnya pas banget di fasad bangunan. Dan arah angin itu di arah tenggara. Paling dominan itu arah anginnya di arah tenggara, kebisingan di dekat jalan. Walaupun kebisingan ini enggak terlalu berpotensi besar, soalnya ini kita maksudnya jalan kecil, tanah masih berupa lahan sawah. Untuk batas-batasnya ada sebelah utara ada jalan dan Universitas Ahmad Dahlan. Terus di timurnya ada jalan dan industri, lebih tepatnya gudang industri. Terus di selatannya ada pemukiman penduduk. Terus baratnya juga pemukiman penduduk. Oke, jadi sebenarnya untuk garis besarnya itu permasalahan dari setnya itu sebenarnya ada 2, yaitu tetap pada orientasi matahari dan suhu ruangan. Orientasi matahari sendiri kan berada di selatan. Jadi kemungkinan responnya akan sedikit bukaan di arah selatan. Dan karena arah anginnya juga dari arah tenggara, maka mungkin bukaan akan lebih banyak di arah tenggara. Terus lalu untuk suhu udara ini cukup lumayan panas, di kisaran 29 sampai 30 derajat. Ini lumayan panas dan mungkin akan dianalisa, akan direspon dengan penanaman pohon di sekitar saya. Untuk analisa aktivitasnya ada untuk Ferry Irwandi sendiri itu, atau mungkin bukan hanya Ferry Irwandi, karena yang mengisi kegiatan public speaking itu kadang bisa dari orang lain. Itu ada istirahat, persiapan, mengisi acara, atau istirahat selesai, lalu pulang. Terus untuk pengunjungnya biasanya ada registrasi, sesi tunggu acara berlangsung, sesi berfoto, lalu pulang. Terus untuk kegiatan karyawan sini juga Ferry Irwandi punya karyawan. Dia di bagian editing video, mencari informasi. Terus ada bagian acara yang registrasi tamu, yang jadi MC, yang jadi panitia dan kameramen. Lalu
kegiatan kalian sendiri nantinya juga ada istirahat. Dari semua ini saya membuat sebuah besaran ruang yang kira-kira untuk kedepannya pengukurannya bagaimana. Kita juga buat program ruangnya supaya nanti kita susun lebih sistematis untuk peletakan zona privasi, publik, servis dan lain sebagainya. Kita organisasikan juga ruangnya, yang mana yang dekat ruang keluarga, yang mana yang dekat kamar anak, kamar mandi, dan lain sebagainya. Untuk konsep sendiri, ini sebenarnya lebih ke konsep auditorium. Saya pengen konsepnya itu yang saya kasih nama sendiri sebenarnya, namanya adalah Dialogue of Human. Nah, konsep ini adalah di mana seorang penonton itu bisa berinteraksi lebih dekat dengan motivatornya. Jadi kan kalau kita lihat auditorium sekarang itu biasanya kaku, dia biasa duduk di meja, baris, deret. Menurut saya ini kesannya kaku banget. Soalnya kalau kita lihat zaman dulu, zaman para filsuf, zaman Socrates, itu biasanya orang itu berkumpul, kita nimbrung sama-sama itu membahas masalah-masalah, bukan duduk di auditorium kaku gitu. Untuk konsep kedua, untuk konsep tamannya, mungkin saya itu lebih menitik beratkan kepada anaknya, karena anaknya masih kecil. Saya pikir harus buat sebuah taman yang bisa sebagai taman bermain, juga bisa sebagai media belajar. Ya, konsep kedua saya itu ada Sophia Garden. Ini nanti akan saya terapkan pada garden, pada taman-taman di site saya. Nah, untuk konsep keseluruhannya saya ambil garden greenhouse. Sebenarnya ini saya mau mencabarkan daripada greenhouse, tapi saya ingin membuat lebih banyak taman pada site saya. Jadi memaksimalkan taman, memperbanyak taman, dan juga membuat taman di bangunan itu sendiri. Untuk bahan masanya saya buat merespon daripada analisa saya. Jadi untuk daerah selatan, karena ini panas, maka di bagian selatan itu nantinya akan diberi bukaan. Ini kalau kalian perhatikan, ini ada perubahan kemiringan. Nah, kenapa kok kemiringan bangunan kedua ini bisa terjadi? Karena saya sengaja untuk merespon angin dari arah tenggara, supaya angin dari arah tenggara ini bisa masuk. Nah, dari bentuk ini naik tercipta sebuah perubahan massa total nanti perubahan massa ini di arah selatan itu tertutup dari panas matahari, jarang ada bukaan lah intinya. Terus di daerah tenggara ini akan banyak bukaan. Oke, lanjut. Ini untuk daerah saya. Ya, sebenarnya ada sedikit perubahan dikit karena di arah tenggara memang ada sebenarnya nggak ingin dibuat bukaan, tapi saya sarankan untuk thermal insulation dengan memasang double glass di daerah selatan. Di daerah sini saya akan pasang double glass supaya udara itu matahari itu tidak masuk panasnya, jadi cuma cahayanya aja. Terus untuk
Untuk ruang auditorium dan kamar-kamar saya sengaja buat berjauhan karena supaya menjaga ketenangan, kedua menjaga privasi. Dan kenapa juga saya membuat bangunannya dua bangunan, karena saya ingin privasi dari pemilik itu juga tetap terjaga. Soalnya ini kan profesinya sebagai motivator ini berkaitan dengan publik yang besar, umum yang lebih besar. Untuk lantai duanya, keunikan dari lantai dua saya adalah diberikan balkon yang besar. Nah, balkon ini bisa dijadikan sebagai taman-taman buatan. Jadi bisa taruh pot-pot bunga, pot tanaman dan lain sebagainya. Ini ada di depan ruang keluarga dan di depan kantor. Ini adalah area saya. Ini adalah bangunan kantor, sebelahnya ada taman, terus bawahnya lebih bangunan kantor juga. Terus, nah ini di depan auditorium saya kasihkan sebuah perpustakaan ini sebagai ruang baca. Ini untuk ruang tamu, dan ini bagian atas adalah ruang keluarga, ada ruang makan, dan ini ada ruang istirahat, ruang break room untuk karyawan. Ini untuk desain auditoriumnya saya sengaja nggak buat kursi meja, saya buatnya restoran aja karena menerapkan konsep saya yang mana dialog of human. Terus ini ada ruang piano, ada musola untuk karyawan, dan ada kamar tempat tidur. Ini poster saya, mungkin nanti bisa saya share, kirim lebih jelasnya. Ya, dan mungkin kalian ingin melihat secara visual 3D-nya, saya pasti akan nonton video ini.